Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Cirebon. Dengan saya, Prihatiningsih SPD, guru dari SD Negeri 2 Cengkuang, Kabupaten Cirebon, dengan pengajar praktik Bapak Muhaimin SPD dan fasilitator Ibu Prima dan Astri Susanti MPD. Dalam kegiatan kita hari ini, kami akan mempraktikkan percakapan coaching dengan alur tirta. Di mana sini saya sebagai coach, dan di sebelah kanan saya Esa Karsina dari SDN 2 Butungetan, Kecamatan Jamlang, Kabupaten Cirebon. Saya di sini sebagai observer. Dan di sebelah kiri saya, nama saya Rahmayanti MPD. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Tenggatani, Kabupaten Cirebon. Saya di sini berperan sebagai coach. Baik. Untuk itu selanjutnya saya serahkan kepada observer Ibu Pris. Baik. Sekarang kita mulai. Ibu Prihatiningsih, dalam percakapan coaching ini apa yang sudah Ibu persiapkan untuk percakapan coaching? Ya, jadi yang saya persiapkan dalam kegiatan coaching hari ini adalah saya mempersiapkan diri saya untuk mengembangkan coach saya, Ibu Rahma, dalam alur tirta yang terdiri atas yang pertama tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Seperti itu, Luis. Baik, udah bagus ya, mau mengembangkan alur tirta. Nah, Bu Nih, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam alur percakapan Ibu? Ya baik, Luis. Jadi ada 3 ya, Bu ya, kompetensi dalam kegiatan coaching ini. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Itu, Ibu. Oh iya, bagus. Nah, dari ketiga kompetensi coaching yang sudah Ibu sebutkan tadi, bagaimana kompetensi yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan secara spesifik pada kompetensi yang ketiga tadi, Ibu, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh baik. Dari kompetensi tersebut, indikator pencapaian apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi indikator tercapainya adalah ketika saya mampu untuk memberikan pertanyaan yang menggali potensi dari Ibu Rahma ini, Bu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang saya buat ini memang penuh arti hingga akhirnya mengarahkan Ibu Rahma sebagai coach ini pada solusi atas permasalahannya itu, Bu. Wah, menarik sekali ya sepertinya. Kalau begitu, kita mulai saja. Baik, silakan Ibu Ning dan Ibu Rahma. Terima kasih. Yes, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahma, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Ning, kabar baik nih. Oke, alhamdulillah. Kemarin sempat Ibu berkabar dengan saya dan katanya akan ada cerita nih yang ingin Ibu bagikan kepada saya hari ini. Cerita apa nih, Bu? Kira-kira yang Iya, Bu. bagikan? Saya ingin berbagi cerita agar pikiran saya itu agak ringan gitu ya, Bu. Iya. Ya, silakan, Bu. Kita akan murid-murid saya di sekolah. Iya, oke. Seru nih kayaknya. Silakan, Bu Rahma, gimana ceritanya? Ini, Bu, di sekolah saya itu ada beberapa murid, emang nggak semua, Bu ya. Kan di kami itu ada 900 murid. Oke. Paling ada 60 atau 50 murid itu yang terindikasi bahwa mereka itu sangat kental dengan para alumni gitu, Bu ya. Dengan sangat kental itu mereka sangat mudah terpengaruh oleh ajakan-ajakan negatif. Kalau yang baik-baik sih nggak masalah, Bu. Ini kan masalahnya yang negatif. Nah, yang negatifnya itu para alumni itu mengajak menebar-nebar kebencian untuk mencari-cari lawan gitu, Bu, dengan sekolah-sekolah lain, menganggap itu sebagai lawan mereka. Padahal entah apa sebabnya begitu, Bu. Jadi anak-anak yang masih aktif ini yang justru bisa membahayakan, Bu, terjadi tawuran antar sekolah. Oke. Jadi di sini Ibu Rahma ini ingin berbagi cerita tentang tadi ya, Bu ya, tentang pengaruh yang diberikan oleh para alumni kepada generasi kita ini ya, Bu ya, generasi di SMP Ibu yang masih aktif-aktif. Mereka itu ditebarkan kebencian ya, Bu ya, terhadap sekolah-sekolah lain yang memang sebenarnya mungkin bermusuhan dengan mereka. Jadi dianggap musuh lah. Iya. Ini sebuah permasalahan yang luar biasa ya, Bu ya, tentang
kebersamaan ini luar biasa sekali. Nah oke, jadi Bu Rahma, dalam percakapan singkat kita kali ini kira-kira tujuan atau hasil apa nih yang ingin Ibu dapatkan? Hasil yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita ini, Bu, saya tuh ingin mencari cara gitu, kira-kira bagaimana sih caranya agar kami di pihak sekolah tuh bisa menyadarkan mereka gitu, bisa mengembalikan pemahaman mereka bahwa hal-hal itu tuh salah, nggak betul, menebarkan kebencian itu sesuatu yang nggak jelas gitu. Jadi saya pengen mereka itu berperilaku baik lagi, tidak ada rasa benci kepada siapapun dan tidak menganggap bahwa sekolah lain itu ada beberapa sekolah yang mereka anggap musuh. Baik-baik. Jadi mereka ini tadi sebagaimana tujuan yang Ibu sampaikan ya Bu ya, bahwa Ibu ingin menyadarkan dan mengembalikan ya pemahaman dari siswa Ibu ini agar mereka dalam koridor yang benar ya Bu ya, dan kemudian mereka berkomunikasi ternyata melalui media WhatsApp ini ya Bu ya, agar mereka ini mampu untuk ternyata mengembangkan hal-hal yang negatif di sini ya Bu ya, justru ya Bu ya, seperti itu. Oke Bu Rahma, jadi kalau menurut Bu Rahma di sini kalau merekanya sudah berbuatnya itu secara terus-menerus seperti itu pasti dampaknya luar biasa ya Bu ya. Dan di sini dalam skor 1 sampai dengan 10, apa yang sudah dilakukan untuk mencapai gitu dan tujuan itu tadi? Kalau dari yang pihak kami di sekolah itu sebenarnya bukan saya pribadi ya untuk melakukan mengarahkan siswa untuk melakukan kembali ke jalan yang sesuai dengan koridor itu. Kami melakukannya dengan tim Bu, dengan guru-guru lain, dengan kelas, dengan lokasi siswanya untuk melakukan pembinaan, yaitu dengan cara ketika mereka melakukan suatu kesalahan kami panggil siswa-siswa tersebut, kemudian kami kasih pengertian, pemahaman bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Nah, untuk menjaga agar mereka tidak melakukan mengulangnya lagi, kami kemudian membuat satu surat pernyataan yang bahwa yang menyatakan di dalamnya dia tidak akan melakukannya kembali. Kalaupun misalkan dia melakukannya kembali, ada konsekuensi yang harus dia lakukan. Nah, itu bukan cuma dari segi siswa, kami juga memanggil orang tua agar orang tua itu tahu apa yang telah dilakukan anaknya. Nah, itu yang kami lakukan Bu, agar di sini pengontrolan itu bukan cuma dari sekolah, tapi juga dari orang tua di rumah. Jadi di sini yang sudah Ibu lakukan itu adalah pembinaan ya Bu ya? Iya. Kemudian skornya tadi sudah berapa Ibu? Dari upaya yang kami lakukan tadi yang saya jelaskan, itu kalau misalkan kita nilai dalam satu skala 1 sampai 10 itu mungkin usaha kita tuh ada di poin 6. Poin 6 ya Bu ya, Ibu sudah melakukan pembinaan, kemudian memberikan pemahaman pada mereka, melakukan kolaborasi juga dengan orang tua, memberikan pemahaman ya Bu ya, serta pengarahan ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya, sudah dilakukan. Luar biasa nih Bu Rahma ya. Jadi tentunya untuk mencapai 6 juga sudah luar biasa ternyata kegiatan yang Ibu lakukan bersama siswanya Bu ya. Dan kendala apa nih Bu yang hingga membuat Ibu ini sepertinya perlu usaha lebih bersama dengan rekan-rekan yang lainnya? Kendala menurut saya karena mereka pada saat disodorkan pernyataan itu perubahnya itu, keinginan berubahnya itu bukan dari internal atau dari diri dia sendiri, bukan. Jadi karena faktor eksternal, karena faktor rasa takut, karena faktor takut takut ada ancaman gitu, misalkan dikeluarkan dari sekolah, diskorsing atau konsekuensi lainnya. Nah, sehingga itu tidak bertahan lama, hanya beberapa saat, nanti beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian itu terjadi lagi, tidak ada jalannya gitu Bu. Ya baik, jadi di sini ternyata kendalanya itu adalah ketika mereka disodorkan untuk membuat perjanjian ya Bu ya, mereka bukan berasal, motivasinya itu bukan internal ya Bu ya, tetapi eksternal, karena kekhawatiran, ketakutan dikeluarkan dari sekolah dan lain sebagainya, seperti itu ya Bu ya. Kalau seperti itu Ibu, kekuatan apa nih yang Ibu miliki kira-kira untuk bisa menjadikan permasalahan ini menjadi ditemukan gitu, titik temunya agar anak-anak ini bisa berubah gitu. Kekuatan apa yang dimiliki? Kalau saya misalkan harus menjawab potensi apa yang atau bukan apa yang saya miliki,
ya saya sebagai guru tentu saja saya mempunyai potensi untuk bekerja sama dengan wali kelasnya. Nah, jadi harus ada apa ya namanya, harus ada rasa peduli gitu ya dari wali kelas yang sini. Sebab kalau misalkan satu orang saja mengawasi itu nggak mungkin karena banyak siswanya ya Bu ya. Nah kemudian pengawasannya harus lebih intensif dilakukan, utamanya kalau menurut saya dari orang tua, karena anak ini kegiatannya lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Nah sehingga kalau perubahan itu diusahakan hanya dari pihak guru, dari pihak sekolah, tentu saja ini seolah-olah hal-hal yang kurang seimbang. Kan seharusnya yang namanya perubahan pada anak ini dan berubah lebih baik kan harusnya dua balance ya, antara orang tua dengan anak. Jadi kalau menurut saya potensi yang bisa digali itu adalah kita meminta orang tua untuk bekerja sama dalam membimbing anaknya gitu. Dan sampai di mana nih kerjasama kita? Harapan saya dengan adanya kerjasama itu, kolaborasi antara kami dengan pihak orang tua, insya Allah anak bisa berubah. Tapi kalau seandainya hanya pihak sekolah saja sepihak dengan orang tuanya masa bodoh atau nggak peduli, nggak tahu kayaknya mungkin berhasil. Oke. Jadi Bu Rahma di sini akan kekuatannya itu adalah menggandeng, ya Bu ya, menggandeng guru-guru di sekolah, menggandeng orang tua di rumah ya, untuk membuat kepala sekolah. Biar lupa kepala sekolah juga peran betul sekali Ibu. Jadi di sini diharapkan dengan kolaborasi yang epic ya Bu, di sini akan terjadi perubahan pada diri siswa itu sendiri yang tentunya bisa lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan yang tadi itu ya. Baik Ibu, dari kekuatan Ibu tadi, kira-kira bagaimana nih Bu solusi untuk mengatasi permasalahan kendala-kendala ini tadi ya Bu ya, perihal permasalahan anak ini tadi. Jadi solusi untuk mengatasinya tentu saja kami harus bersabar dalam memanggil satu-satu orang tua untuk menjelaskannya anaknya tuh seperti ini, kemudian di rumah harus dibina. Jadi kita harus lebih teliti kalau satu itu lebih detail terhadap per orang tua. Jadi nggak bisa kalau orang tua dihadirkan sekaligus misalkan 4 atau 3 orang tua langsung kita ngobrol nih, karena setiap anak mempunyai karakter yang berbeda ya Bu ya. Jadi peran dari BP BK itu sangat penting gitu, untuk menyampaikan hal-hal tersebut pada orang tua. Jadi solusinya itu supaya paham orang tuanya. Di sini ada kolaborasi juga dengan BP atau BK ya Bu ya, agar secara spesifik anak satu dengan yang lainnya itu bisa ditanya lebih dalam dan lebih detail ya Bu ya. Dan anak pun akan lebih muncul mungkin ini rasa trust atau percayanya pada guru tersebut ya Bu ya. Baik, lantas di sini apa nih Bu strategi atau rencana Ibu untuk mencapai tujuan Ibu tadi? Rencana saya dan teman-teman yang dalam naungan siswa ini adalah saya ingin membuat suatu program ya dalam peningkatan akhlak mereka, kepribadian mereka dengan cara bimbingan perilaku yang dilakukan oleh, pertama adalah oleh wali kelas, kemudian oleh BP, kemudian oleh guru agama. Itu kalau dilihat dari sisi sekolah ya. Jadi kami ingin melakukan bimbingan ini dilakukan secara personal tentunya. Tidak bisa bimbingan tersebut dilakukan secara klasikal banyakan. Nah, kemudian kita harus melihat progres perubahannya sampai di mana. Nah, bimbingan tersebut bisa berupa suatu kegiatan yang kita arahkan pada kegiatan yang dia senangi apa gitu. Misalnya dia senang olahraga nih, futsal, kita arahkan dia untuk mengikuti yang namanya ekstrakurikuler, misalkan futsal atau sepak bola atau yang lainnya lah. Kalau yang lebih senang keagamaan ya mungkin diarahkan untuk belajar ngaji gitu. Itu secara spesifiknya. Oke. Jadi luar biasa ini ya Bu ya, sudah ada strategi atau rencana-rencana yang Ibu buat ya Bu ya ke depannya untuk mencapai tujuan itu ya. Antaranya yang pertama tadi mengembangkan atau membuat akhlak mereka itu lebih baik ya Bu ya. Dengan cara tadi bekerja sama dengan wali kelas, BP,
orang tua, guru PAI ya Bu ya, secara personal. Kemudian melihat progres mereka tidak hanya satu kali memberikan pengarahan, kemudian sudah begitu saja tidak ya Bu ya, tetapi berkelanjutan ya Bu ya, agar tidak terjadi lagi tuh jangan penyakitnya ya Bu ya. Ya, kemudian yang terakhir adalah memberikan atau mengarahkan pada hal-hal yang mereka senangi, seperti mengarahkan mereka untuk mengikuti ekskul yang mereka senangi ya Bu ya. Ya, baik Ibu Rahma, luar biasa ini Ibu ya. Nah Ibu, dari tadi 3 poin utama yang disebutkan tadi, mana nih kira-kira yang akan Ibu kembangkan terlebih dahulu dalam waktu dekat ini nih? Saya ingin melakukan bimbingan dalam bidang akhlak terlebih dahulu, karena itu yang paling penting ya Bu ya. Kalau misalkan akhlaknya sudah baik, insya Allah mereka perilaku kedepannya juga akan baik juga gitu Bu, dengan keagamaan. Iya baik. Jadi Ibu akan melakukan yang pertama ini tentang ini ya, pembinaan akhlak terlebih dahulu ya Bu ya. Baik. Nah kemudian di sini apa nih Bu ukuran keberhasilan dari rencana yang telah Ibu buat tadi? Bagi saya bahwa rencana saya itu dianggap menurut saya itu berhasil, indikatornya ukurannya tuh apabila anak tersebut tidak melakukan hal-hal yang dilarang atau melakukan tawuran atau bagaimana dengan sekolah lain atau ujung aksi yang bisa membuat satu keonaran itu sudah bagus, dan itu menunjukkan satu perubahan perilaku. Kalau ada, maksudnya dia tidak gampang terpengaruh lah istilahnya gitu. Jadi di sini indikasi atau ukuran keberhasilannya itu dilihat dari apakah siswa itu mengulangi atau tidak ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Jadi diharapkan tidak ada perbuatan tawuran lagi seperti itu ya, baik itu katakan sudah berhasil ya, dan tidak pengaruh. Jadi pengennya keluar dari grup WhatsApp. Itu. Bahkan ya. Ya, insya Allah ya Bu. Nah, tadi strategi yang sudah Ibu buat mudah-mudahan dapat mereka dengan kesadaran sendiri ya Bu ya, bisa keluar sendiri dari grup yang Ibu harapkan tadi ya Bu ya. Nah baik, komitmen apa nih Bu yang Ibu lakukan terhadap rencana Ibu tadi yang sudah Ibu jelaskan? Tentu saja komitmen saya agar itu bisa berkesinambungan, tetap selalu memperhatikan mereka, karena saya yakin mereka tuh butuh perhatian mungkin ya. Karena mereka cari perhatian dengan cara-cara seperti itu, jadi tetap harus selalu memperhatikan mereka dan kurang tanggap apabila mereka melakukan satu hal kecil pun kita bisa memantau dan mengarahkannya kembali ke hal yang benar. Ya baik Ibu. Jadi di sini komitmen Ibu adalah dengan senantiasa memberikan perhatian pada mereka ya Bu ya. Dimana ketika mereka membutuhkan teman curhat, itu ya Bu ya, bisa Ibu tangani, Ibu respon ya Bu ya, agar mereka merasa ada ibu guru yang melindungi saya. Iya betul ya. Bukan mencari pelarian yang seperti itu ya Bu ya. Oke Bu Rahma, luar biasa ini. Baik Bu, kita sudah di penghujung pembicaraan kita nih Bu ya. Bu Rahma, apa nih yang Ibu dapat dari pembicaraan kita hari ini? Setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu Ning, saya merasa pusing saya itu hilang. Saya dari diplom, saya sudah mengetahui nih rencana apa selanjutnya nanti yang harus saya lakukan agar tujuan saya berbicara ini ke Ibu ini bisa tercapai ya, mendapatkan murid-murid yang sangat baik. Iya baik. Jadi Ibu hari ini sudah mendapatkan yang tadi Ibu sebutkan ya Bu ya, dan luar biasa hari ini. Kira-kira nih Bu ya, dari keseluruhan kegiatan kita tadi akan diselenggarakannya kapan nih Bu? Ya tentu saja saya pengen hal itu saya lakukan cepat ya, karena lebih cepat lebih baik sehingga permasalahan pun bisa diselesaikan dengan cepat juga. Ya baik, jadi Bu Rahma akan lakukan dalam waktu cepat nih ya Bu ya. Jadi saya harap nanti Bu Rahma mau berbincang lagi dengan saya untuk menginformasikan bagaimana perkembangan dan hasil respon dari peserta didik Bu Rahma terhadap kegiatan ini, dan apakah ada perubahan seperti apa. Saya tunggu informasi berikutnya ya Bu ya. Oke baik Bu Rahma, saya doakan semoga Ibu Rahma dan anak-anak semua di sana bisa melakukan sebuah perubahan yang ke arah positif ya Bu ya, karena anak-anak ini merupakan generasi emas kita ya Bu. Jadi kita pun mempunyai tanggung jawab yang luar biasa ya Bu ya, Ibu Rahma dan rekan-rekan di sekolah. Itu ya Bu Rahma ya, amin, mudah-mudahan sampai ya Bu ya tujuannya tadi ya Bu ya. Dan saya tunggu pertemuan kita selanjutnya. Ya. Baik. Terima kasih Bu Rahma. Sama-sama, saya terima kasih Bu Pri udah mau mendengarkan cerita saya. Oke, terima kasih Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
satu percakapan yang sangat keren dan luar biasa antara Budi dan Bu Rahma. Baik, sedikit dari saya ya, sih ya. Iya. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, kalau tadi yang saya rasakan ya Bu, yang sudah saya laksanakan dalam implementasi coaching tadi, saya sudah mencoba menggali potensi dari Ibu Rahma, dan Bu Rahma pun sepertinya nyaman dan membuat Bu Rahma mampu untuk menceritakan keluh kesahnya gitu, hingga menciptakan sebuah solusi untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya di sekolah itu ya, biar untuk anak-anak di sekolahnya. Oh gitu ya. Ini sama sih dengan yang saya amati tadi ya, dari hasil observasi saya, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh coach Prihatiningsi maupun coach Bu Rahma itu tidak terjadi saling menggurui. Saya lihat sih sudah menunjukkan kesetaraan gitu loh. Dan dari yang tadi Bu lakukan juga, kalau saya lihat sudah Bu Prihatiningsi sudah berhasil menggali potensi dari Bu Rahma sebagai coaching, karena saya lihat tadi Bu Rahma sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya, jadi udah keren banget. Satu lagi dari saya, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Prihatiningsi kembangkan dari berdasarkan coaching tadi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya saya dalam coaching itu kan artinya kita menjadikan diri kita ini bermanfaat untuk orang lain ya, dan dimana saya ingin ke depan saya lebih menjadi orang yang lebih bermanfaat, mampu untuk mengembangkan kegiatan coaching ini di kelas, di sekolah, bahkan mungkin di KKG secara di luas ya, di kecamatan misalnya, sehingga tentunya mereka semua itu punya permasalahan baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas, yang mudah-mudahan dengan coaching itu menjadikan kayak solusi, yang solusinya itu ya bersumber dari potensi mereka juga sendiri, seperti itu Bu Is. Ini tujuan yang sangat mulia ya Bu ya, karena kalau saya lihat selama ini coaching ini belum dipraktekkan secara meluas gitu ya Bu ya. Semoga apa yang Bu Prihatiningsi dan Bu Rahma kerjakan sekarang dapat bermanfaat ke depannya. Bagus sekali. Saya akhiri ya Bu ya, cukup dari saya. Oke, mangga ditutup Bu Prihatiningsi. Terima kasih Bu Is. Bapak Ibu guru hebat, demikian penampilan dari kami. Percakapan coaching dengan Alur Tirta, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmayati dari SMP 1 Negeri Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Di sini kami bertiga akan melakukan percakapan coaching dengan menggunakan Alur Tirta. Saya di sini sebagai coach dan teman saya, silakan Ibu. Saya Prihatiningsi selaku observer yang berasal dari SD Negeri 2 Cengkuang, Kabupaten Cirebon. Berikutnya, silakan Ibu. Saya Isatun Karsina dari SDN 2 Bojongwetan. Saya di sini selaku coaching. Baiklah, para pemirsa, kami bertiga akan melakukan percakapan coaching dengan menggunakan Alur Tirta. Selamat menyaksikan. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Rahma? Baik, Ibu Ning. Baik. Ibu Rahma, di sini kita akan melakukan kegiatan coaching. Dan persiapan apa saja Ibu Rahma yang sudah Ibu persiapkan untuk kegiatan coaching kita hari ini? Pada kegiatan coaching hari ini, saya sudah mempersiapkan alur percakapan yang menggunakan Alur Tirta. Yaitu yang pertama adalah menentukan nanti coach akan menyampaikan tujuannya, kemudian saya akan mengidentifikasi dari permasalahan yang disampaikan coach, kemudian yang ketiga saya akan mengajukan rencana apa yang akan disampaikan oleh coach, dan yang terakhir tanggung jawab. Begitu Bu. Oke, luar biasa. Lantas kompetensi apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kita hari ini? Kalau kompetensi itu seharusnya kita sebagai coach itu kan menguasai 3 kompetensi umumnya. Yang pertama kita harus mempunyai kemampuan untuk kehadiran penuh, kita harus konsen dan fokus terhadap coaching.
Kemudian yang ketiga, kita harus menjadi pendengar yang aktif. Kemudian yang tiga, saya akan melakukan penggalian atau pengajuan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Luar biasa. Jadi dari ketiga kompetensi yang tadi Ibu sebutkan secara spesifik, bagian yang mana nih Bu yang ingin Ibu observasi dalam coaching kita hari ini? Kalau saya tanyakan mana yang akan lebih spesifik, saya akan lebih menspesifikkan itu pada bagian kehadiran penuh. Sebab menurut saya kalau kita itu melakukan kehadiran penuh, kita fokus terhadap coaching, pastinya saya akan lebih aktif dalam mendengarkan beliau bercerita. Saya akan menggali segala potensi yang ada pada coaching. Jadi saya lebih konsen kalau saya fokus terhadap kehadiran penuh itu menurut saya. Baik, luar biasa. Jadi Ibu akan lebih spesifiknya ini kepada kehadiran penuh gitu ya Bu ya. Lantas indikator apa nih Bu? Indikator ketercapaian atas apa yang Ibu inginkan dari tujuan pengembangan kita tadi itu? Kalau saya dalam melakukan percakapan coaching ini, indikator saya ketercapaian itu saya bisa menggali potensi yang ada pada coaching, kemudian coaching tersebut bisa merasa terbantu oleh adanya percakapan ini dan bisa menemukan nih solusi apa yang akan dia peroleh, kemudian akhirnya tercapailah tujuan yang diharapkan. Itu indikator saya. Baik, Ibu Rahma, Ya, sudah cukup. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, hari ini kita akan melaksanakan coaching dipimpin oleh Ibu Rahma selaku coach dan Ibu Is selaku coaching. Selamat menyaksikan. terima kasih Ibu Pri. Assalamualaikum Ibu Is, gimana kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahma, alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah Ibu. Sekarang kan lagi musim pergantian cuaca, ada harus pada terhadap berbagai macam penyakit. Nah, kemarin-kemarin kan Bu Is pengen ketemu nih, ngobrol-ngobrol katanya dengan saya gitu ya. Nah, dan saya sekarang baru ada kesempatan untuk ngobrol gitu. Bu Isnya mohon maaf gitu. Nah, kira-kira nih hal apa nih yang ingin Ibu sampaikan dari pertemuan kita ini, Bu? Ya, jadi Bu Rahma, saya tuh sedang punya masalah ya Bu ya. Bukan masalah sih, pikiran yang membuat saya resah gitu, yang belum terselesaikan. Oh gitu Bu. Ya, semoga dari percakapan kita ini kita bisa sama-sama Bu ya mencari solusi untuk permasalahan yang Ibu tadi pikirkan. Nah, kira-kira dari percakapan ini nih Bu, tujuan apa yang ingin dicapai Bu dalam percakapan kita pada kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Bu Rahma. Oh gitu. Kalau boleh diceritakan Bu, permasalahannya bagaimana Bu? Jadi saya tuh punya keinginan Bu Rahma, ya, di sekolah saya tuh pengen membangun masjid. Soalnya di sekolah saya itu belum ada masjid. Terus masjidnya jauh. Untuk wudhu juga belum ada. Kalau di toilet wudhu terus anak misalnya sholat di kelas sudah tidak memadai. Begitu Bu Rahma. Oh iya benar Bu. Jadi yang namanya fasilitas ibadah itu sangat penting ya Bu ya. Nah, kalau dilihat dari tujuan Ibu tadi, saya yakin nih Bu Is pasti punya kekuatan, punya potensi gitu Bu Is ya. Nah, menurut Ibu potensi-potensi apa sih yang ada di diri Bu Is tuh? Dan kira-kira tujuan ini bisa tercapai Bu? Ya mungkin saya akan meminta bantuan teman-teman ya Bu Rahma untuk melakukan penggalangan dana. Jadi saya menggerakkan teman atau mungkin orang tua siswa gitu, atau mungkin meminta bantuan ke pihak lain untuk supaya dapat dana dan bisa membangun masjid di sekolah saya. Karena untuk pusat kegiatan keagamaan belajar anak Bu, dari tujuan membangun masjid ini. Oh itu idenya bagus sekali tuh Bu. Jadi Ibu Is ingin menggalakkan semua stakeholder yang ada di sekolah ya Bu Is ya, dari muridnya, dari orang tua, dari teman-teman komite juga. Nah, kalau dari potensi yang tadi Ibu sebutkan tadi ya Bu ya,
kira-kira kalau misalkan diberi suatu skala ya, jadi keberhasilan dari usaha ibu ini kira-kira kalau dilihat dari skala itu ada di nomor berapa Bu tingkat keberhasilannya? Kalau sudah dilaksanakan mungkin saya optimis sih Bu untuk nilainya 9 ya. Optimis ya Bu kalau misalnya saya meminta dari berbagai pihak tuh Bu bisa terwujud lah gitu. Bagus tuh Bu, berarti Bu Isi sebenarnya sudah tahu nih potensinya ada di mana, kemudian siapa saja yang bisa membantu Ibu ya, tadi Ibu kan sudah bercerita. Nah, dari yang akan Ibu tadi jadikan sebagai potensi yang akan dikembangkan nanti Bu, kira-kira hambatan-hambatan apa yang akan Ibu hadapi ke depannya tuh Bu? Kalau hambatan mungkin ada saja pihak-pihak yang kalau misalkan di sekolah kan sudah ada dana bos ya seperti itu Bu, ngapain lagi minta penggalangan dana, padahal kan di dana bos di LKS tidak ada buat pembangunan masjid itu biasanya tidak ada, belum ada yang disebutnya beberapa untuk perawatan dan perbaikan aja. Oh, paham Bu. Jadi hambatan itu datangnya itu baik dari dalam maupun dari luar ya Bu ya, karena masalah tadi, karena menganggap dana dari sekolah itu dikiranya mencukupi gitu ya. Nah, untuk mengatasi hambatan-hambatan itu gitu Bu, Ibu solusinya bagaimana? Jadi supaya tidak ada persepsi buruk gitu. Ya mungkin nanti akan saya adakan sosialisasi ya Bu, jadi akan diadakan rapat-rapat didampingi dengan oleh komite sekolah, oleh teman-teman guru untuk mengadakan rapat, mengundang mungkin dari aspek wali siswa, wali murid, terus dari komponen masyarakat, komite masyarakat, terus dari pihak CSR gitu, Nah ya, dan saya juga berpikiran untuk meminta ke pihak lain yang swasta seperti CSR itu tuh Bu Rahma. Nah nanti rencana saya sih ingin melakukan sosialisasi bersama-sama, atau nanti setelah itu baru saya mungkin mengunjungi pihak-pihak yang bisa diajak berkompeten membantu saya mungkin begitu Bu Rahma. Oh, jadi saya dengar tadi dari cerita Ibu, rencana Ibu itu sudah cukup matang, sudah cukup bagus tuh Bu. Jadi saya rasa nanti kedepannya pasti insya Allah pasti akan berhasil ya Bu ya? Iya pasti Bu. Kalau misalkan Ibu sudah membuat suatu rencana yang tadi Ibu jelaskan, kira-kira tuh Bu, berapa sih jangka waktu lama rencana tersebut itu bisa Ibu laksanakan gitu? Kalau untuk rapat dan sosialisasi mungkin saya minggu depan sudah mulai Bu. Sekarang mau membuat proposal dulu, nah nanti minggu depan baru mengadakan rapat-rapat. Oh jadi Bu Is ingin prinsipnya nih lebih cepat lebih baik ya Bu? Iya bagus Bu. Kalau soal waktu jangan ditunda-tunda, apalagi itu yang urgen yang penting ya Bu ya. Nah sekarang kalau itu sudah dilakukan ya, misalkan sudah dilakukan bahwa Ibu sudah melakukan sosialisasi, kira-kira ukuran keberhasilan Ibu dalam membuat rencana tadi, ukurannya bagaimana Bu? Bahwa ya, dikatakanlah apa yang Ibu lakukan sudah berhasil, nah ukurannya bagaimana? Contohnya ya kalau saya sih optimis berhasil sih Bu Rahma. Jadi ukuran keberhasilan itu bisa dilihat dari terwujudnya masjid. Jadi bukan sekedar penempatan batu gitu Bu ya, tapi iya saya pengennya keberhasilan itu sampai terwujud bangunan masjid dan bisa digunakan untuk kegiatan. Karena intinya kan bukan hanya saya ini peletakan batu terus ada kesananya lama, saya tidak banyak seperti itu Bu. Karena saya kasihan melihat anak-anak tuh, terus saya dan guru-guru kadang sholat duha tuh di pojok kantor Bu Rahma, jadi pengen banget bisa sholat duha di masjid. Harus sangat mulia Bu cita-cita Ibu ya. Kemudian Ibu memiliki indikator bahwa sampai sudah berdiri terwujud itu berarti berdasarkan berhasil kan Bu ya. Nah selanjutnya kalau misalkan Ibu sudah terwujud, sudah berdiri bangunan ibadahnya, masjidnya, nah komitmen apa nih ke depannya yang akan Bu Is lakukan agar benar-benar sarana ini sangat sangat bisa terfungsikan sebagaimana mestinya komitmen. Ya mungkin saya akan mengupgrade dulu ya untuk
membuat program-program dalam kegiatan keagamaan. Jadi supaya masjid tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan untuk pusat kegiatan siswa gitu Bu. Ya, jadi saya rasa jadi bukan hanya sekedar bangunannya tapi bisa difungsikan ya Bu ya untuk kepentingan semua warga yang ada di sekolah. Nah berikutnya saya ingin tahu nih setelah kita berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, Ibu menyampaikan masalah Ibu, kira-kira kapan nih kita bisa sharing-sharing lagi, ngobrol lagi, sebab saya pengen tahu progresnya ke depannya tuh bagaimana gitu Bu. Boleh kita bertemu lagi 2 minggu atau beberapa bulan yang akan datang. Siapa tahu Bu Rahma bisa melihat harapan saya bisa melihat masjid yang sudah jadi dan sholat bersama di situ. Oke, siap Bu. Bisa sharing bersama ya di ngadem di masjid yang ingin saya dirikan itu, ingin saya bangun itu. Oke Bu, kalau begitu nanti kita 2 minggu lagi kita bertemu ya Bu. Boleh. Oke. Tadi karena bicara kita ini kayaknya sudah sampai hasilnya Bu Is ya. Kemudian Bu Is juga sepertinya ada kegiatan lain, nanti maka bicara ini kita akhiri sampai di sini ya Bu Is. Nanti bisa kita ngobrol lagi. Kalau begitu sampai di sini Bu Is ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Rahma, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rahma dan Ibu Is, luar biasa. Bapak Ibu guru hebat, itulah percakapan coaching dengan Alur Tirta yang sudah dibawakan oleh Ibu Rahma dan Ibu Is. Untuk Ibu Rahma, sedikit ada yang ingin saya tanyakan di sini. Saya ingin bertanya Ibu Rahma, apa nih setelah tadi praktek coaching yang sudah Ibu laksanakan dengan Ibu Is yang sudah sangat luar biasa ini, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu tadi sudah sampaikan di awal, yang sudah Ibu inginkan itu? Indikatornya tadi saya sudah sampaikan dari awal ya Bu, bahwa saya ingin mengembangkan, lebih memfokuskan pada kehadiran penuh ya. Ya alhamdulillah saya bisa mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh Ibu Is, kemudian saya sudah bisa memberikan berbagai pertanyaan yang berbobot ya, mendengarkan aktif, sehingga ternyata Bu Is itu sudah mendapatkan solusi apa yang harus Bu Is lakukan dan Bu Is merasa bebannya itu sudah berkurang gitu. Baik, luar biasa. Dan di sini pun saya memiliki catatan hasil observasi yang sudah saya laksanakan tadi, melihat action dari Ibu Rahma dan Bu Is ini. Hasilnya sebagaimana yang tadi Ibu sudah sebutkan, betul bahwa Ibu sudah dapat menggali kompetensi atau posisi Ibu ini sudah menunjukkan sebuah kesetaraan, di mana Ibu mampu untuk menggali potensi dari Bu Is. Bahkan sampai Bu Isnya pun sudah mampu untuk menunjukkan untuk mencapai tujuannya itu apa yang harus dilakukan. Artinya solusinya itu bersumber dari Ibu Is itu sendiri ya Bu ya. Luar biasa, memang itulah prinsip coaching yang sesungguhnya ya Bu ya. Kemudian sebagaimana yang Ibu harapkan, kehadiran penuh, dan Ibu memang betul-betul menghadirkan diri Ibu secara luar biasa tadi ya, mendengarkan dengan seksama, memberikan respon yang sudah sesuai gitu ya. Memberikan resume atas jawaban dari Bu Is tadi sebagai bentuk kehadiran penuh Ibu dalam kegiatan coaching kita hari ini. Kemudian respon-respon yang Ibu berikan pun sudah sangat positif ya Bu ya, hingga akhirnya Bu Is dapat menghadirkan atau mewujudkan solusi apa yang akan dilakukan ke depannya gitu. Baik, terakhir Ibu, ini sedikit lagi kompetensi apa lagi nih setelah coaching kita hari ini yang ingin Ibu kembangkan dari hasil lakukan coaching tadi? Potensi yang ada pada diri saya sendiri yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih banyak ya berlatih untuk menjadi coach, agar saya bisa mengimplementasikannya di sekolah ya, terutama dengan murid-murid ya, karena profesi saya sebagai guru dan juga dengan teman sejawat. Jadi kompetensi coaching ini yang perlu saya gali lagi itu adalah ketiga-tiganya. Yang pertama tadi adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah menggali identifikasi dengan mengajukan pertanyaan tersebut. Tentu saja saya berlatih di sini adalah terutama untuk menggunakan alur tirtanya, karena ini suatu hal yang baru bagi saya. Baik,
Cukup mungkin ya, kurang cukup guys. Terima kasih atas kehadiran kegiatan kita hari ini untuk mempraktikkan kegiatan coaching dengan alur Tirta. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Bu Rahma untuk menutup kegiatan kita hari ini. Baik, para pemirsa, demikian tadi praktek cakapan kucing dengan alur Tirta bersama rekan-rekan saya, Ibu Prihatningsih dan Ibu Is. Setelah kita melakukan kegiatan ini, mari kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.